Selamat siang anak-anak. Siang. Halo. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semuanya sehat? Sehat. Baik. Kita akan belajar di hari ini. Namun sebelumnya kita akan berulang secara bersama-sama. Mari kita sedang berdoa online. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Mu yang memberikannya kepada kami. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa Engkau memberikan bagi kami kekuatan, kemampuan dan kesehatan bagi kami, sehingga kami boleh ada lagi dalam proses belajar mengajar kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami semua sehingga proses ini boleh berjalan dari awal sampai akhir dengan segala baik. Dan Tuhan doa yang kami bawa kepada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Monik Wiyari. Adik Pak. Nada Zakarias. Adik Pak. Aksamina Lumrau. Adik Pak. Siapa masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ya? Bertumbuh dan semakin beriman. Baik sekali. Ada yang bertumbuh menjadi dewasa yang benar. Nah, ada kompetensi inti yang harus dicapai dalam proses pembelajaran di saat ini. Yang pertama, kompetensi yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang sepenuhnya. Dijabarkan lagi menjadi beberapa indikator, ya. Dijabarkan menjadi beberapa indikator, yaitu indikator pertama, mensyukuri karunia Allah bagi diri yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Anda harus menguasai tentang mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Ayo silakan membantu kelompok. Seiring bertambahnya waktu, kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Ya, secara fisik perubahan itu jelas terjadi. Ya, perubahan jelas terjadi dalam secara fisik, jasmani. Ya. Namun pertumbuhan yang sesungguhnya haruslah terjadi di dalam diri kita. Nah, materi ini menjadi bagian yang penting untuk dipelajari, ya. Kalian dalam masa-masa pertumbuhan, pertumbuhan fisik, pertumbuhan emosi, pertumbuhan intelektual, berpikir, dan pertumbuhan moral. Nah, oleh karena itu materi ini sangat penting untuk kalian pelajari. Nah, proses pertumbuhan menjadi manusia dewasa, ya, baik secara fisik, ya, emosi, intelektual, sosial, moral, dan spiritual. Oleh karena kedewasaan merupakan suatu proses dan usia tidaklah menjadi tolak ukur, ya, bagi kedewasaan seseorang. Maka perlu dari kita untuk mengambil keputusan dan bersedia menjalani proses menjadi dewasa tersebut. Usia itu tidak menjadi ukuran. Bagaimana seseorang dia dewasa ini dari risiko kepribadian, ya. Nah, ada ajaran-ajaran sesat atau aliran-aliran sesat yang mempengaruhi pertumbuhan kedewasaan. Ya. Nah, ajaran-ajaran sesat ini banyak. Ya, selain ajaran sesat yang datang berdasarkan agama atau berdasarkan agama, ada juga ajaran-ajaran yang sering kita dengar atau sering kita rasakan di dalam kehidupan keseharian kita. Pasti kalian merasakan itu ada ajaran-ajaran atau aliran-aliran yang tidak benar yang sering mengajak Anda atau mempengaruhi Anda dalam kehidupan hari-hari Anda, ya. Nah, ajaran sesat atau disebut aliran sesat, ya, menurut Oxford Dictionary itu merupakan pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan atau sistem keagamaan manapun yang dianggap ortodoks, ya. Jadi aliran sesat atau ajaran sesat itu adalah ajaran-ajaran yang bertentangan
ya, yang tidak sesuai dengan ajaran yang sebenarnya. Ya. Ajaran-ajaran sesat itu adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang sebenarnya. Kalau kita lihat dalam agama, ya ada ajaran-ajaran ya, yang memutarbalikan fakta-fakta firman Tuhan. Ya, itu ajaran-ajaran sesat. Dalam kehidupan sehari-hari kita di lingkungan kita menemukan ya. Contoh tempat. Baik. Yang terbuka, gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. Saya bosan dengan sampah-sampah itu, kata si lalat. Ini saatnya menikmati makanan segar, katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak pernah menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarang?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi merupakan lalat kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hei anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika anak itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan? Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956, dalam kegagalan
tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, sekarang kita sudah mengetahui kesalahan yang kita perbuat dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi. Dan akhirnya, pada pemilihan tahun 1960, Kennedy memenangkan, bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah sobat, semoga kisah dari Walat dan Semut tadi dapat menginspirasi sobat semua. Ikuti terus video dari Celah Terang, inspirasi Persya berhasil bola pikirmu. Ke depan sudah mempresentasikan materi diskusi kalian di kelas. Silakan. Ketua dan sekretaris. Yang lain perhatikan. Kelompok yang lain perhatikan, ya. Hasil persentase dari kelompok satu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami kepada ketua. Soal yang pertama, bagaimana membangun kedewasaan dalam hidup sehari-hari? Jawaban kami, membangun kedewasaan dalam hidup sehari-hari yaitu selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup, suka menolong sesama, rajin sekolah, dengar-dengaran terhadap orang tua dan guru, serta menjalankan perintah Tuhan. Nomor 2, analisislah berbagai ajaran sesat yang berkembang sekarang ini. Banyak ajaran atau aliran sesat yang bermunculan sekarang ini, seperti iklan-iklan televisi atau media sosial yang menawarkan produk-produk untuk dibeli. Ada juga aliran agama yang menganggap agamanya benar dan agama lain salah. Kepercayaan kepada kuasa kegelapan sehingga orang tidak terlalu mengandalkan kuasa Tuhan. Nomor 3, simpulkan Efesus 4 ayat 11 sampai 15 dan Kolose 1 ayat 7 sampai 12. Bagaimana menghadapi ajaran sesat? Jawaban kami, kesimpulan dari pembacaan ayat Alkitab Efesus 4 ayat 11 sampai 15 dan Kolose 1 ayat 7 sampai 12 yaitu kita harus memiliki pola pikir yang dewasa dan kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Yesus Kristus agar kita bisa terhindar dari ajaran-ajaran sesat dan aliran-aliran sesat. Demikian hasil kerja kami. Terima kasih. Berikan aplaus. Berikut kelompok 3. Kesimpulan diskusi yang kita sudah mulai bahas bersama baik dalam kelompok kalian masing-masing. Nah, orang yang telah dewasa berarti orang yang telah mengalami pertumbuhan atau perubahan dalam segala aspek. Ya. Orang yang telah dewasa berarti seseorang yang telah mengalami pertumbuhan atau perubahan dalam segala aspek kehidupan. Materi tentang proses menjadi dewasa, ya. Materi tentang proses menjadi dewasa. Bisa juga Anda tulis dalam bahasa Inggris, ada 2 kata ya yang digunakan dalam dewasa, adult dan matur. Ya. Adult itu menunjuk pada usia seseorang. Setelah ini lembaran-lembaran KPI juga dikumpulkan. Lembaran KPI dikumpulkan. Lalu ada soal yang nanti Bapak Guru bagikan buat Anda. Tinggal tulis nama, lalu isi jawaban yang sudah ada pada soal-soal. Tugas yang harus kalian kerjakan secara kelompok, ya. Kami sehingga pembelajaran kami hari ini boleh berjalan dengan segala yang baik. Bapak, semoga pembelajaran hari ini bisa mengingatnya. Selamat siang, shalom.